Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babi Rahman. Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas surat dari sahabat kita yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Jadi isinya begini. Bang, saya punya pinjaman di beberapa bank. Yang pertama di bank pemerintah sebesar kurang lebih 4 miliar. Kemudian di bank pemerintah lokal punya 3 miliar. Kemudian di seorang rentenir saya punya 9 miliar. Dan beberapa orang pinjaman perorangan yang sekitar 7 orang, masing-masing berkisar antara 200 sampai 700 ribu. Saat ini saya tidak lagi mampu mengangsur karena tempat usaha yang saya biasa pakai untuk usaha gitu sekarang disita oleh rentenirnya. Kemudian hasil usaha saya diambil oleh rentenir. Itu dikarenakan saya memang saat itu saya tinggal pergi begitu saja karena saya pusing, saya stres, nggak mampu mikir sendiri. Akhirnya saya tinggalkan dan kemudian oleh rentenir itu tempat usaha saya diambil alih dan hasil dari usaha tersebut diambil juga oleh rentenir tersebut. Kebetulan suami saya PNS dan ada di luar kota. Karena beliau juga ketakutan dengan tekanan dari rentenir, maka suami saya justru sekarang memblokir nomor saya. Karena memang dia banyak yang tidak tahu pinjaman-pinjaman perorangan saya yang saya lakukan, dan karena tekanannya luar biasa akhirnya suami saya sekarang memblokir nomor saya dan saya tidak bisa berkomunikasi dengan suami saya, dan memang saya merahasiakan keberadaan saya terhadap keluarga termasuk suami dan anak-anak saya. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya Bang? Mohon bantuannya, terima kasih. Subhanallah, inilah yang namanya kejamnya riba ya. Riba akan menghancurkan semua yang kita usahakan. Baik Bapak Ibu, untuk jadi pembelajaran kita semua, kalau kira-kira kita sudah tidak lagi mampu mengangsur pinjaman kita, jangan kemudian hanya untuk menjaga nama baik, untuk mempertahankan kelancaran angsuran, kemudian Bapak Ibu melakukan pinjaman-pinjaman ke perorangan atau bahkan ke rentenir untuk ngangsur gitu. Itu konyol ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan terjebak dalam bad trap ya, jebakan hutang yang akan menjadi kuburan buat Bapak Ibu sendiri. Ini pelajaran buat kita semua. Jadi buat ibu yang ada di Tasikmalaya, kalau saran saya untuk pinjaman yang menggunakan agunan tempat usaha yang katanya sekarang dikuasai oleh rentenir itu tidak perlu dipikirkan dulu, karena kalau pinjaman di bank yang pakai jaminan sertifikat yang tempat usaha itu kemungkinan besar kalau dilelang nggak ada yang minat, karena tentu masyarakat tahu bahwa tempat usaha itu
dalam penguasaan pihak ketiga. Kalaupun ada yang mau minat karena mungkin tempatnya strategis dan sebagainya, pasti calon peserta lelang ini akan tanya-tanya gitu, tentang keberadaan pemiliknya ataupun sejarah kenapa itu dilelang. Pasti dia akan banyak tanya di lingkungan dan pasti akan dapat masukan bahwa pemiliknya kabur dan yang menguasai sekarang adalah pihak ketiga. Nah, ini boleh diabaikan ya. Jadi kalau kita punya masalah yang banyak seperti ini, saya sarankan pakai skala prioritas penyelesaiannya. Jadi nggak mungkin kan selesai bareng-bareng gitu semua. Nah, pakai skala prioritas. Skala prioritas yang paling harus didahulukan adalah skala prioritas yang mengandung konsekuensi hukum pidana. Itu coba dicari, adakah hutang piutang tapi beresiko pidana. Contohnya misalnya Anda punya pinjaman leasing gitu ya, kemudian karena pusing buat ngangsur bank nggak ada, kemudian mobilnya digadaikan. Nah, itu namanya beresiko pidana, karena kalau sampai leasing tahu bahwa mobilnya digadaikan, udah nggak diangsurin, digadaikan, itu pasti akan berpotensi dipidanakan. Nah, prioritas pertama adalah yang mengandung resiko pidana. Kemudian yang kedua, usahakan selesaikan yang keperorangan dulu ya. Perorangan dulu itu adalah orang-orang yang meminjamkan Anda karena dia belas kasihan, karena dia merasa ingin menolong Anda. Nah, ini prioritaskan justru malah. Karena apa? Mereka dengan niat baik nolong tanpa pamrih, bukan bisnis ya, betul-betul menolong, meminjamkan, tapi Anda balas dengan tidak Anda bayarkan, menyegerakan. Jangan-jangan nanti dia doanya makbul ya, doanya dikabulkan Allah, karena itu kategori orang-orang yang terzolimi. Nah, itu prioritaskan yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, dari aset-aset yang dijaminkan itu tentu mungkin ada pinjaman yang aset-asetnya mungkin bisa dijual gitu. Nah, Ibu hubungi bank yang jaminannya itu berpotensi bisa dijual. Jadi Ibu konsultasikan, kalau Ibu tanyakan, ini jaminan ini kalau saya jual penebusannya berapa? Itu namanya pelepasan parsial. Misalnya satu bank jaminannya ada 4 misalnya. Nah, yang satu misalnya sawah atau kebun atau pekarangan yang kalau dijual mudah, segerakan. Yang berpotensi jaminannya marketable, segerakan dijual, hubungi bank, tanya penebusannya berapa. Itu bisa penebusan parsial. Misalnya yang pekarangan penebusannya 600 juta. Kemudian Ibu jual misalnya laku 900. Nah, Ibu punya kelonggaran 300 juta. Tebus dulu, bayarkan dulu gitu. Sisanya Ibu pegang bisa buat peluru. Begitu. Cari aset-aset yang mudah terjual sehingga bisa untuk mengurangi hutang. Sisakan jaminan yang pertama tidak marketable, kedua dalam sengketa. Sehingga Anda punya cukup nafas, Anda punya cukup waktu untuk memikirkan solusi berikutnya. Karena untuk jaminan-jaminan yang bersengketa kemungkinan tidak akan terlelang. Itu cukup buat nafas cadangan Anda untuk bisa memikirkan penyelesaian utang Anda tanpa dilelang. Itu ya, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.